Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga informasi-informasi yang saya diskusikan, yang kita diskusikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik, untuk menyambung dari video sebelumnya terkait dengan desain markom, pada hari ini saya ingin meneruskan terkait dengan step by step dari bagaimana kita membangun desain marketing komunikasi. Sebelumnya kita sudah bicara tentang identifikasi target audience, kemudian komunikasi objektif. Nah, untuk sekarang ini kita akan berbicara tentang perancangan pesan, kemudian besoknya kita akan di video selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait dengan saluran komunikasi, dan yang terakhir adalah anggaran. Baik, kita lanjutkan dengan perancangan pesan. Oke, perancangan pesan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, saya yakin Anda paham semua terkait yang pertama adalah what to say, atau kita sebut sebagai strategi pesan, gitu ya. Sesederhananya seperti itu. Dan yang kedua adalah how to say. How to say ini terkait dengan strategi kreatif, gitu ya. Apa sih bedanya? Oke. What to say adalah terkait dengan bagaimana kita membuat pesannya. Pesan apa sih yang ingin disampaikan gitu? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada halayak target kita gitu ya. Otomatis ini terkait dengan harus berdasarkan pada target audiensi yang sudah kita sepakati gitu ya, dan komunikasi objektifnya gitu ya. Dari identifikasi target audiens dan komunikasi objektif ini yang kemudian diturunkan menjadi strategi pesan. Nah, kemudian setelah itu adalah setelah sudah ditentukan strategi pesannya adalah kemudian strategi kreatifnya. Strategi kreatif adalah terkait dengan how to say. Terus bagaimana kemudian pesan itu sampai kepada halayak? Bagaimana agar kemudian pesan itu sampai kepada halayak? Nah, ini bagaimananya ini adalah terkait dengan bagaimana membuat pesan yang menarik gitu ya. Agar kemudian pesan yang menarik, pesan yang kreatif, yang kemudian dari pesan itu orang akan aware dengan produk kita dan kemudian ada aksi untuk membeli gitu ya. Baik, setelah itu ternyata how to say ini dibagi menjadi dua gitu ya. Tidak serta-merta ya yang penting pesannya menarik gitu. Enggak gitu ya, tapi ada taktik gitu ya. Bagaimana kemudian pendekatan pesan apa yang kemudian bisa menarik minat halayaknya. Oke. Ada dua pendekatan dalam strategi kreatif gitu ya, tentang how to say-nya gitu. Yang pertama adalah informasi. Nah, informasi ini fokus pada bagaimana kita menginformasikan pesan produk kepada halayaknya gitu ya. Fokus pada menginformasikan saja gitu ya. Misalnya tentang bagaimana produk ini bekerja gitu ya. Kelebihan dari produk ini seperti apa? Dengan pendekatan demonstrasi, kemudian pendekatan kesaksian gitu misalnya, atau dengan pendekatan perbandingan. Intinya adalah mengeksplorasi informasi terkait dengan produk. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan perubahan gitu ya. Pendekatan kedua adalah perubahan. Informasi detail tentang produk itu tidak begitu penting pada konteks ini, karena tidak semua produk gitu ya itu memperlihatkan menawarkan kelebihannya gitu ya. Biasanya mungkin biasa saja gitu ya, produknya biasa-biasa saja, tapi kita memang fokus pada bagaimana produk ini bisa terlihat lebih keren daripada produk yang lain secara sosial atau mungkin secara psikologis dan sebagainya. Ada beberapa produk yang memang dia fokusnya bukan pada kualitas gitu, tapi pada bagaimana menjual produk itu dilihat dari citranya ya, image-nya seperti apa gitu ya. Ada produknya sama saja sebenarnya, produknya itu sama saja, kualitasnya sama, tapi setelah dikasih logo itu gitu ya, harganya menjadi lebih mahal gitu lah. Lah ini yang harus dipahami. Maka tidak bisa dengan pendekatan informasi gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah dengan pendekatan perubahan gitu ya.
Jadi dalam pendekatan perubahan ini adalah mengacu pada bukan menjelaskan tentang bagaimana fungsi produknya, tapi tentang citra produknya. Biasanya sih ini terkait dengan lifestyle misalnya. Kemudian bagaimana jika saya menggunakan produk ini, bagaimana dampaknya terhadap sosial, bagaimana nanti dilihat orang gitu ya. Saya membeli karena saya ingin dilihat orang misalnya dan sebagainya. Intinya perubahan ini adalah fokusnya pada jika Anda membeli produk ini, maka Anda akan mengalami perubahan lebih baik. Seperti itu. Seperti itu. Nah, belum selesai. Lah perubahan ini itu dibagi jadi dua juga gitu ya. Pendekatan perubahan ini itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah positif dan yang kedua adalah negatif. Pendekatan positif dan pendekatan negatif. Oke, kita ngobrolin tentang positif dulu. Ya, pendekatan positif itu lebih fokus pada pesan-pesan positif. Misalnya tentang motivasi. Anda pintar jika Anda menggunakan produk ini, Anda akan lebih pintar lagi gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Cinta jika saya Valentine seperti ini misalnya, saya punya coklat gitu, akan lebih baik jika saya makan bersama dengan kekasih saya misalnya dan sebagainya. Dan akan lebih baik jika kemudian membeli produk ini dan dimakan bersama dengan kekasih saya misalnya dan sebagainya lah ya. Atau dengan pendekatan humor misalnya seperti itu. Lah, pendekatan negatif itu adalah fokus pada pesan yang menjebak gitu ya. Saya menyebutnya menjebak posisi audiens. Jadi audiens itu akan terjebak gitu, akan merasa aduh, ternyata ini bermasalah ya gitu ya. Lah, cara keluar dari masalah itu adalah ya udah, Anda harus menggunakan produk tersebut. Misalnya nih, jika Anda jerawatan, maka Anda buruk gitu ya. Pergaulan Anda terganggu, maka gunakan produk A, jerawat hilang, teman Anda makin banyak gitu. Padahal gitu ya, jerawat adalah sesuatu yang natural gitu ya, biasa saja gitu. Tapi ini dibikin negatif gitu agar kemudian orang merasa ini menjadi masalah gitu ya. Maka saya harus membeli produk itu agar kemudian ini tidak menjadi masalah gitu. Dulu ada pernah namanya dulu ada bedak ketek gitu ya. Ada bedak ketek itu fine-fine saja, tidak ada masalah. Sampai ada sebuah iklan yang kemudian menyebut bubur ketek gitu ya. Jadi kalau pakai bedak itu akan menghasilkan burket. Dan itu menjijikan sekali dan sebagainya. Lah, setelah itu dampaknya apa? Orang merasa bahwa itu menjijikan gitu ya, dan kemudian bedak itu hilang di pasaran gitu ya, tidak banyak gitu ya. Akhirnya gitu ya. Itu karena merasa bahwa ternyata itu masalah itu. Padahal ini hanya bagaimana seorang kreatif iklan itu mengelola pesan pesan perubahan yang negatif gitu aja gitu. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan what to say, perancangan pesan, what to say dan how to say ini juga terkait dengan siapa yang menyampaikan pesan. Ini punya pengaruh penting gitu ya. Tidak semua orang bisa menyampaikan pesan-pesan produk gitu. Itu enggak semua orang bisa gitu. Maka harus dipertimbangkan juga terkait dengan siapa yang bakal menyampaikan pesan itu gitu ya. Ada sebagian orang atau ada orang-orang yang memang mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi orang lain dengan karismanya gitu ya. Itu bisa mempengaruhi orang untuk membeli produk gitu ya. Produk-produk yang dipromosikan. Lah, ini harus dipertimbangkan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan siapa yang menyampaikan produk itu tidak asal juga. Itu harus bisa merepresentasikan produknya gitu loh. Kalau produknya anak muda, walaupun yang ada seorang influencer yang
yang pengaruhnya besar ya, tapi karena tidak merepresentasikan produk-produk anak muda, ya jangan dipakai lah gitu ya. Harus merepresentasikan hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita akan nyambung lagi ke saluran komunikasi dan anggaran. Baik, terima kasih atas apa namanya perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.